kami dari kelompok 2 Kesehatan Mental Anak dan Remaja C1 dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang akan mempresentasikan terkait dengan materi Pervasive Developmental Disorder yang berfokus pada autisme. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2, yakni ada 4 anggota, Muhammad Ali Yahya, Sania Ilya Puspa Ayu, Abi Faisal Mutakin, dan Siti Nabila Fira Julianti. Untuk selanjutnya akan masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah klasifikasi dan epidemiologi. Autisme atau Autism Pervasive Development Disorder pada DSM-5 sendiri diklasifikasikan menjadi Autism Spectrum Disorder yang merupakan bagian dari Neurodevelopmental Disorder. Nah, Autism Spectrum Disorder ini apa sih? Merupakan kelainan yang mencolok dalam kapasitas mereka dalam berinteraksi sosial, komunikasi, dan perkembangan bahasa, kemampuan simbolik, dan terdapat pula aktivitas dan minat yang terbatas atau sedikit yang dilakukan secara berulang sejak bayi. Nah, autisme spektrum ini memiliki beberapa domain inti yang merupakan ciri khas dari autisme spektrum disorder. Yang pertama adalah defisit dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial. Jadi mereka yang mengalami autisme ada kendala dalam proses komunikasinya dan ketika berinteraksi sosial. Yang kedua adalah pola perilaku, minat dan aktivitas yang berulang dan terbatas. Jadi para pengidap autisme memiliki perilaku, minat dan aktivitas yang cenderung berulang dan hanya itu-itu saja. Next. Ini merupakan klasifikasi pada Pervasive Development Disorder. Yang pertama ada Autistic Disorder, yang kedua ada Rett Syndrome, yang ketiga ada Childhood Disintegrative Disorder, yang keempat ada Asperger Syndrome, dan yang kelima adalah Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specific atau gangguan pervasif yang belum terspesifikasi. Next. Yang pertama adalah Autistic Disorder. Ini merupakan autisme pada umumnya, di mana kelainan pada kapasitas dalam berinteraksi sosial, komunikasi, dan perkembangan bahasa, kemampuan simbolik, dan terdapat pada pola aktivitas dan minat yang terbatas yang dilakukan secara berulang sejak bayi. Yang kedua adalah Asperger Syndrome. Asperger Syndrome merupakan gangguan yang ditandai dengan kelainan dalam hubungan timbal balik dalam berinteraksi dan pola aktivitas dan minat yang terbatas dan berulang. Namun berbeda dengan autistik, di mana pada Asperger Syndrome tidak ada keterlambatan dalam perkembangan bahasa ataupun perkembangan intelektual. Banyak kasus yang menunjukkan orang dengan gangguan ini memiliki ingatan di atas rata-rata tentang suatu hal. Namun, kemampuan yang dimiliki oleh pengidap gangguan ini hanya mampu memahami beberapa hal yang terbatas. Misal ketika pengidap gangguan ini memahami komputer, maka ia akan selalu membicarakan suatu hal yang berkaitan dengan komputer. Next. Yang ketiga adalah Rett Syndrome. Rett Syndrome memiliki gejala seperti autisme, namun gejala itu tidak muncul sejak lahir. Gejala dari Rett Syndrome sendiri baru muncul pada anak usia 5-30 bulan, dengan disertai pertumbuhan kepala yang melambat. Selain gejala autisme pada umumnya, pengidap Rett Syndrome memiliki gejala hilangnya gerakan tangan yang diperlukan atau gerakan tangan yang vital, dan munculnya gerakan tangan seolah-olah sedang mencuci tangan. Disabilitas kemampuan intelektual yang parah juga muncul pada sindrom ini, disertai epilepsi yang sering terjadi pada usia sebelum remaja. Sindrom ini sampai saat ini hanya ditemui pada perempuan saja. Yang keempat adalah Childhood Disintegrative Disorder atau Heller Syndrome. Memiliki gejala sosial, komunikatif, dan perilaku seperti pada autisme. Pada kasus ini, gejala terjadi ketika anak telah menginjak usia 2 tahun atau lebih. Ketika anak pengidap gangguan ini masih berumur 0-2 tahun, mereka memiliki perkembangan yang sama seperti anak normal pada umumnya. Next. Selanjutnya adalah tingkat prevalensi Autism Spectrum Disorder. Nah, secara global terjadi satu kasus setiap 160 anak. Prevalensi meningkat dari 1% pada 2000 menjadi 2% pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena perubahan pada DSM-5 di mana Autism Spectrum Disorder menjangkau berbagai kelainan-kelainan lain
seperti kelainan pervasive development itu. Jadi ketika pada 2000 hanya fokus pada autisme saja. Namun pada DSM-5 terjadi perkembangan pengertian autisme spektrum disorder itu seperti apa. Selanjutnya, anak laki-laki memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami autisme dibandingkan dengan anak perempuan. Tapi, anak perempuan memiliki tingkat kekambuhan lebih tinggi sebanyak 17% dibandingkan anak laki-laki yang hanya 4%. Next. Selanjutnya adalah diagnosis dan sifat klinis. Secara umum, autisme spektrum disorder atau ASD memiliki 3 ciri utama yang disebut sebagai triad wing, yang terdiri dari defisit perkembangan sosial, bahasa, dan perilaku. Nah, dalam DSM-5 dapat dikatakan memiliki kelainan autisme ketika memiliki 6 syarat dengan ketentuan 2 item pada bagian pertama dan 1 item pada bagian kedua dan ketiga. Bagian-bagian ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Selain syarat tersebut, terdapat keterlambatan atau fungsi yang tidak normal di area berikut dengan onset sebelum umur 3 tahun. Maksudnya terdapat beberapa keterlambatan pada anak yang seharusnya umur 3 tahun sudah memilikinya. Keterlambatan tersebut diantaranya adalah interaksi sosial, bahasa yang digunakan dalam pergaulan, permainan simbol dan imajinasi. Mereka memiliki keterlambatan di 3 area tersebut. Next. Selanjutnya adalah defisit pada interaksi sosial. Anak autisme harus memiliki setidaknya 2 dari 4 ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama adalah penurunan dalam penggunaan perilaku nonverbal seperti tatapan mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan penggunaan bahasa isyarat. Jadi ketika anak mengalami autisme, maka ada kemungkinan mengalami penurunan perilaku nonverbal seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah kegagalan untuk mengembangkan hubungan dengan teman sebaya. Nah, anak autisme cenderung memiliki situasi di mana ia gagal untuk melakukan sosialisasi dengan teman sebaya. Yang ketiga adalah kurangnya spontanitas dalam berbagai kesenangan, minat, atau prestasi dengan orang lain. Jadi anak autisme cenderung diam ketika mereka merasa senang atau memiliki minat tertentu atau mempunyai prestasi tertentu, dan cenderung tidak berbagi cerita dengan orang lain. Yang keempat adalah kurangnya hubungan timbal balik secara sosial maupun emosional. Jadi anak autisme ketika diajak bersosialisasi cenderung untuk tidak dapat merespon konteks sosial yang sedang berjalan ataupun situasi sosial yang sedang mereka hadapi. Next. Yang kedua adalah defisit pada kemampuan komunikasi. Dapat dikatakan autisme ketika memiliki 1 di antara 4 ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama adalah keterlambatan atau kekurangan pada perkembangan bahasa lisan. Jadi anak autisme cenderung untuk memiliki kosakata yang terbatas ya, karena perkembangan bahasa lisannya itu terlambat. Yang kedua adalah pada individu dengan kemampuan lisan baik terjadi penurunan yang nyata dalam kemampuan memulai atau mempertahankan percakapan. Jadi anak autisme cenderung untuk susah untuk memulai atau mempertahankan percakapan. Jadi susah untuk memulai pembicaraan dengan orang lain ataupun mempertahankan percakapan. Jadi ketika diajak berbicara, mereka cenderung untuk cepat mengakhiri percakapan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang stereotip dan berulang-ulang atau idiosyncrat. Yang keempat adalah kurangnya variasi dalam bermain imajinasi dan role play secara spontan sesuai dengan tingkat perkembangan. Next. Yang ketiga adalah perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas, berulang, dan stereotipik. Nah, anak autis dapat dikatakan sebagai autisme jika memiliki 1 di antara 4 ciri di bawah ini. Yang pertama adalah intensitas dan fokus yang tidak normal pada 1 atau lebih stereotip dan pola minat yang terbatas. Kedua adalah kepatuhan yang tidak fleksibel pada rutinitas atau ritual yang spesifik dan tidak fungsional. Yang ketiga adalah tingkah laku yang stereotipik dan berulang-ulang. Keempat adalah keasyikan terus-menerus dengan bagian-bagian dari objek.
Selanjutnya adalah teori-teori etiologi dalam autisme syndrome. Next. Secara umum, autisme memiliki 3 teori utama, yaitu psikogenik, biogenik, dan kognitif. Teori psikogenik sendiri merupakan teori yang berpendapat bahwa proses psikososial adalah pusat dalam etiologi autisme. Teori biogenik berpendapat bahwa autisme sendiri terjadi karena ada faktor biologis yang mendasari kondisi autisme. Teori kognitif menjelaskan pola dan gejala spesifik yang berkaitan dengan defisit kognitif. Next. Yang pertama adalah teori psikogenik, merupakan teori awal etiologi autisme yang menghubungkan faktor sosial, linguistik, dan perilaku yang berkaitan dengan masalah emosional dengan kemampuan pengasuhan yang kurang dari keluarga. Bethlehem berpendapat bahwa autistik merupakan respon anak terhadap pola asuh yang dingin, non-emosional, dan tidak memadai dari keluarga. Beberapa ciri seperti ekolalia, perilaku yang diulang-ulang, dianggap sebagai reaksi penolakan terhadap orang tua yang dianggap gagal memenuhi kebutuhan anak. Sehingga terapi psikodinamik non-direktif pada anak dianggap sebagai terapi yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah emosional anak. Beberapa penelitian yang berlandaskan pada teori ini menemukan bahwa tidak semua pola asuh dapat mempengaruhi keadaan autisme. Dengan hasil penelitian yang kurang mendukung, maka hanya etiologi neurobiologis dan sentralitas kognitif yang dia jadikan sebagai dasar klinis dari gangguan autisme. Walaupun teori ini dianggap kurang mendukung sebagai penyebab autisme, teori ini tetap digunakan sebagai terapi psikodinamik direktif yang memfokuskan pada orang tua dan anak dalam melatih kemampuannya untuk memiliki kebiasaan yang dapat mendukung anak dengan autisme. Next. Selanjutnya adalah teori biogenik. Teori biogenik merupakan teori yang menjelaskan bahwa kondisi autisme berkaitan dengan faktor genetik, lingkungan, ketika dikandung, komplikasi perinatal, neuroanatomi, neurokimia, psikofisiologis, atau kombinasi dari berbagai faktor tersebut. Hal ini dibuktikan dari studi Twin and Family yang menunjukkan bahwa faktor genetik berkontribusi pada perkembangan autisme. Penularannya sangat rumit dan melibatkan banyak gen. Ada juga hubungan antara autisme dengan kelainan gen seperti anomali Fragile X, tuberculosis, dan phenylketonuria. Masalah neurologi seperti epilepsi juga banyak terjadi pada pengidap autisme atau ASD. Kelahiran anak kedua juga memiliki peluang sebesar 3-7% terjadi autisme. Beberapa kasus autisme terjadi karena rubella kongenital dan beberapa karena komplikasi obstetrik. Kasus autisme yang lebih tinggi terjadi karena masalah prenatal seperti ibu berusia lanjut, urutan kelahiran, penggunaan obat, prematuritas, pasca maturitas, dan pendarahan pada awal atau pertengahan trimester. Next. Yang ketiga adalah teori kognitif. Teori kognitif merupakan teori di mana teori ini menempatkan defisit kognitif utama sebagai penjelasan dari gambaran klinis dan gejala yang mencirikan kondisi autisme. Teori-teori kognitif ini diklasifikasikan menjadi pita sempit atau narrow band dan pita lebar atau broadband, bergantung pada seberapa besar pengaruh disfungsi kognitif sebagai faktor pendukung gejala autisme. Pada pita sempit misalnya, terdapat beberapa teori. Salah satunya adalah teori Hermelin dan O'Connor yang menemukan bahwa anak autisme mengalami kesulitan dalam pengkodian, pengurutan, dan abstraksi yang berpengaruh terhadap keterlambatan perkembangan bahasa. Atau teori Sigman yang membuktikan bahwa defisit pemahaman menjadi faktor penyebab kesulitan anak-anak autisme dalam merespon interaksi dengan orang lain. Nah, jadi dapat simpulkan bahwa teori pita sempit merupakan teori yang lebih spesifik, mempelajari satu atau dua gejala tertentu yang dialami oleh anak dengan autisme. Selanjutnya pada pita lebar atau broadband. Teori-teori ini mengidentifikasikan peran defisit kognitif yang lebih luas sebagai inti dan dari perkembangan autisme. Contoh saja Central Coherent Theory
yang mengajukan bahwa kesulitan untuk mengelola informasi yang masuk merupakan penyebab dari autisme, ataupun eksekutif teori spesifis yang menetapkan bahwa defisit utama adalah output yang dihasilkan oleh pengidap autisme dalam pemecahan masalah. Next. Baik, selanjutnya asesmen autisme idealnya dilakukan oleh tim multidisiplin atau pendekatan keilmuan dan multi lembaga selama periode waktu yang lama dalam kemitraan dengan orang tua, menurut Sparrow 1997. Psikologi klinis, psikologi pendidikan, kedokteran anak, terapi wicara dan bahasa, pendidikan khusus, terapi okupasi, keperawatan komunitas, dan psikiatri anak adalah beberapa disiplin ilmu yang mungkin terlibat dalam tim tersebut. Baik lembaga kesehatan dan pendidikan dapat berkolaborasi dalam pemberian layanan kepada keluarga dengan anak-anak yang memiliki gangguan perkembangan pervasif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asesmen. Yang pertama ada wawancara orang tua, yaitu laporan orang tua tentang perilaku mirip autis di bidang interaksi sosial, komunikasi, dan aktivitas terbatas. Ini dapat diperoleh dengan wawancara klinis rutin atau dengan bantuan wawancara standar. Kemudian daftar periksa perilaku atau skala penilaian seperti Autism Behavior Checklist, Autism Diagnostic Observation Schedule, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur perilaku autis. Kemudian yang kedua yaitu wawancara guru. Ini dalam konteks sekolah, guru melakukan asesmen terhadap murid yang memiliki kondisi autisme, dan wawancara ini menggunakan skala asesmen tertentu. Sebagai contohnya yaitu Gilliam Autism Rating Scale atau Adaptive Behavior Scale. Selanjutnya yaitu ada asesmen psikometrik, kemampuan dan bahasa. Dalam asesmen autis menjadi penting untuk menggunakan instrumen yang mencakup ukuran kemampuan verbal dan non-verbal, seperti contohnya yaitu skala WISC. Ini menilai anak-anak yang dicurigai memiliki autisme, karena seringkali mereka tampil sangat baik pada tes non-verbal. Selanjutnya ada spesialis assessment. Selain wawancara orang tua dan guru dan penilaian psikometri anak, sejumlah evaluasi spesialis yang berada di luar kewenangan psikolog klinis mungkin diperlukan dalam evaluasi anak yang diduga menderita autisme. Contohnya yaitu evaluasi audiologis yang mungkin diperlukan dalam kasus di mana anak-anak menunjukkan respon yang sangat terbatas terhadap suara. Selanjutnya yaitu diferensial diagnosis. Informasi dari kondisi autisme individu dapat dibedakan dari gangguan pervasif lainnya atau gangguan-gangguan lainnya. Hal ini memiliki tujuan untuk membuat perencanaan pengobatan dan pendidikan yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh anak pengidap kondisi autisme maupun gangguan pervasif lainnya. Untuk yang terakhir yaitu profiling, dalam menentukan kekuatan dan kelemahan anak-anak dengan kondisi autisme dan gangguan perkembangan pervasif lainnya, mungkin berguna juga untuk mengkategorikan mereka dengan tujuan agar
perencanaan perawatan bisa lebih mendetail dan tepat sasaran dengan kondisi masing-masing anak. Baik, pembahasan selanjutnya adalah jenis intervensi. Jenis intervensi ini merupakan jenis intervensi yang cocok diberikan untuk anak autism. Seorang anak autism spectrum disorder dapat dibantu dengan memberikan intervensi berupa treatment atau perlakuan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Dan orang tua dapat dibantu untuk mengatasi anak-anak mereka dengan cara lebih efektif, sehingga anak-anak dan keluarga mereka dapat menjalani kehidupan senormal mungkin. Pendekatan tersebut didasarkan pada pedoman praktik terbaik internasional. Program komprehensif yang mencontohkan praktik terbaik melibatkan komponen-komponen seperti berikut, yang nantinya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Program intervensi pertama yang dapat diberikan kepada anak autisme adalah psikoedukasi. Nah, psikoedukasi ini merupakan langkah pertama dalam pemberian treatment pada anak autisme dengan menjelaskan diagnosis yang dialami anak tersebut kepada orang tuanya. Anak-anak dengan autisme tidak dapat menebak apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain, sehingga tidak dapat memprediksi perilaku orang lain, memahami dampak yang mereka timbulkan terhadap orang lain, memahami emosi, atau memahami humor. Selain itu, banyak juga yang sangat sensitif terhadap suara, cahaya, atau sentuhan. Nah, dari penjelasan itu dijelaskan kepada orang tua agar orang tua mengerti apa yang dipahami dan tidak dipahami oleh anak autisme. Program intervensi yang kedua ada educational placement. Masalah utama dalam perawatan anak-anak dengan ASD adalah apakah mereka harus ditempatkan di sekolah khusus untuk anak-anak dengan ASD atau apakah mereka harus ditempatkan di sekolah umum yang dimiliki oleh anak-anak tanpa cacat dan diberikan dukungan tambahan. Nah, dari perdebatan itu terdapat keputusan kebijakan dan praktik tentang masalah ini dan dipengaruhi oleh pertimbangan etis dan pragmatis. Secara etis, terdapat kesepakatan luas bahwa anak-anak penyandang disabilitas seperti ASD harus diberikan setiap kesempatan untuk hidup senormal mungkin. Dan untuk alasan ini, anak-anak ASD harus dididik di sekolah umum dengan dukungan tambahan yang disediakan. Namun, secara pragmatis, seringkali sulit untuk mengatur dukungan yang memadai di sekolah umum agar memungkinkan anak dengan ASD menerima pendidikan yang memadai dalam konteks tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat family-based approach to management. Dalam praktik ini, orang tua harus terlibat secara terpusat dalam mengembangkan rencana program pendidikan dan perhatian individu dan secara kolaboratif terlibat dalam penyampaiannya. Hal terbaik telah diperoleh di mana orang tua terlibat dalam program pendidikan terstruktur intensif seperti program TEICCH, yaitu Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, yang dikembangkan oleh kelompok Skopler. Program intervensi yang keempat ada Structured Teaching. Skopler dan kelompok yang mengembangkan sistem TEACHH menempatkan pembelajaran terstruktur sebagai inti dari pendekatan mereka yang sangat komprehensif terhadap ASD. Lalu yang kelima ada Behavioral Treatment. Praktik pengobatan berbasis perilaku telah terbukti mengarah pada peningkatan keterampilan yang signifikan dan pengurangan perilaku yang menantang. Tujuan dari pengobatan ini adalah untuk mengurangi perilaku agresif atau melukai diri sendiri dan meningkatkan keterampilan, komunikasi, interaksi, bermain, dan keterampilan perawatan diri serta kognitif. Program intervensi yang keenam adalah skills training. Anak-anak dengan ASD mungkin memiliki berbagai kesulitan dalam belajar keterampilan perawatan diri, sosial, dan akademik. Maka dari itu, dibentuklah keterampilan untuk mengajari anak-anak dengan ASD ini dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Selanjutnya ada communication training. Jika terdapat beberapa keterampilan bahasa, hal tersebut dapat dibangun sebelumnya. Tetapi jika semua keterampilan linguistik tidak ada, maka bahasa isyarat pertama kali dapat diajarkan, karena hal tersebut dapat mendorong perkembangan bicara selanjutnya untuk anak ASD.
Selanjutnya adalah challenging behavior. Challenging behavior ini merupakan situasi yang termasuk gangguan yang sering dialami oleh anak ASD, yaitu yang pertama adalah mengalihkan perhatian mereka dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Yang kedua, tidak dapat menebak apa yang dipikirkan orang lain dan memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku. Ketiga, tidak dapat dengan jelas memprediksi atau memahami dampak yang ditunjukkan oleh agresi atau melukai diri sendiri secara intens terhadap orang lain. Keempat, mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengontrol emosinya sendiri termasuk dalam menampilkan agresi. Kelima, mengalami cedera diri berulang-ulang kali. Dan keenam, kepekaan yang berlebihan terhadap rangsangan. Hal tersebut dapat menyebabkan anak-anak ASD bereaksi secara agresif terhadap apa yang bagi anak-anak lain adalah tingkat rangsangan visual, pendengaran, atau sentuhan yang normal. Program intervensi yang terakhir yaitu psychopharmacological treatment. Intervensi ini yaitu dengan pemberian obat pada anak ASD ketika intervensi psikologis telah diberikan, dilakukan, dan terbukti tidak efektif. Ya, jadi pertama kita akan membahas terkait dengan kasus, yakni di sini subjeknya adalah Howard berumur 7 tahun, yang mana ia memiliki pervasive developmental disorder atau di sini lebih tepatnya adalah ASD. Jadi, Howard berumur 7 tahun ini awalnya didatangkan oleh sang ibu untuk menemui psikolog karena kekhawatirannya akan perilaku Howard di sekolah. Howard sangat tidak patuh dan memiliki histori memukuli staf dan juga teman-temannya. Sebelumnya, di usia dia yang lebih muda atau masih kecil, ia memang memiliki keterlambatan dalam berbahasa. Namun, saat ini di umur 7 tahun, ia sudah menggunakan kalimat dengan lancar. Raportnya Howard di sekolah mengindikasikan bahwa ia memiliki kemampuan intelektual yang cukup terganggu atau impaired intellectual ability, namun dengan kemampuan membaca di atas rata-rata. Tapi Howard juga memiliki kegagalan dalam membangun satu pun hubungan dengan teman sebayanya. Orang tuanya melaporkan bahwa kemampuan bahasanya terstereotip atau stereotipik dan juga repetitif atau berulang-ulang atau mengulangi, serta juga memiliki kebiasaan memutar video dan DVD berulang kali. Howard diketahui sangat terbatas dalam menginisiasi komunikasi sosial dan memiliki pola minat yang terbatas, yang mana saat ini adalah fokus berlebihannya pada DVD. Howard memiliki stereotip perilaku motorik repetitif dan berusaha untuk menyentuh dan merasakan pakaian orang lain. Ia memang menggunakan tatapan mata, ekspresi wajah, dan juga gerak tubuh, tetapi sangat jarang dalam memulai sebuah komunikasi. Howard menunjukkan respon yang sesuai terhadap perasaan orang lain, tetapi juga sering menunjukkan respon yang tidak biasa, contohnya yakni tersenyum ketika ia ditampilkan atau dipaparkan dengan sebuah emosi negatif atau distres. Ia juga menunjukkan ketidakpeduliannya akan konteks sosial dan memiliki beberapa rutinitas tetap, yakni salah satunya adalah membaca semua pemberitahuan yang ada di kolam renang setiap kali ia mengunjunginya atau mendatanginya. Baik, sudah dibahas terkait dengan kasusnya, selanjutnya akan dibahas terkait dengan analisis. Baik, sekarang masuk ke dalam analisis kasus. Jadi, untuk analisis ini sendiri, kita menggunakan referensi utama dari KAR tahun 2016, yakni tepatnya dari tabel sifat klinis atau ciri klinis yang KAR dasari dari DSM dan juga ICD-10. Nah, untuk tabel sifat klinis terkait dengan Progressive Developmental Disorder ini, KAR bagi menjadi 6 domain utama, yakni yang pertama adalah domain penyesuaian interpersonal. Menurut KAR tahun 2016, pada domain ini disebutkan kalau anak yang memiliki ASD itu memiliki ciri-ciri berikut, yakni ketidakmampuan dalam membuat dan mempertahankan hubungan,
2. Ketidakmampuan dalam berempati dengan orang lain. 3. Kurangnya pemahaman akan penguasaan interaksi sosial. 4. Kurangnya timbal balik dalam interaksi sosial. Dan 5. Adanya gangguan akan kemampuan untuk membangun hubungan yang penuh kasih. Nah, dalam kasus disebutkan juga kalau Howard diindikasi memiliki ciri-ciri ini karena disebutkan kalau tadi bahwa Howard gagal dalam membangun hubungan dengan orang lain atau di sini tepatnya adalah teman sebayanya. Selain itu, Howard juga sangat terbatas dalam menginisiasi komunikasi sosial. Meskipun ia diketahui menggunakan tatapan mata, ekspresi wajah, dan juga gerak tubuh, tapi ia juga sangat jarang untuk memulai sebuah komunikasi. Nah, ini juga sebenarnya udah dijelaskan dalam di SM5, yakni di bagian A di poin 1 kalau anak dengan ASD sendiri. Oh ya, di DSM-5 bagian ASD di poin 1 dijelaskan kalau anak dengan ASD ini dia mengalami kegagalan atau kesulitan dalam melakukan interaksi yang timbal balik dan juga untuk memulai atau menginisiasi sebuah komunikasi. Lalu kita masuk ke dalam domain yang kedua, yakni adalah domain bahasa. Nah, dalam KAR tahun 2016 dijelasin kalau anak yang dengan ASD ini memiliki ciri sebagai berikut, yakni pertama, dia itu memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasa. 2. Kurangnya percakapan sosial. 3. Kurangnya penggunaan bahasa yang kreatif dalam percakapan. 4. Pronominal reversal atau dia tuh menyebut dirinya sebagai orang ketiga atau orang lain. 5. Ekolalia, yakni mengulangi perkataan orang lain. 6. Neologism atau membuat sebuah kata baru. Dan 7. Dia itu menggunakan bahasa yang khas. Di dalam domain ini dijelasin juga kalau sepertiga dari anak ASD dia itu mengembangkan kemampuan bahasanya dan menjadi terampil di menyesuaikan dengan usia perkembangannya dia. Jadi tidak mungkin ada yang sampai berkembang itu masih memiliki keterhambatan perkembangan dalam berbahasa, namun sepertiga anak ASD ini kemampuan bahasanya semakin berkembang. Sebagaimana yang pada kasus ini si Howard, yakni diketahui kalau Howard itu memiliki ciri ini, yakni meskipun saat ini ia telah mampu berbahasa dengan baik, tapi sebelumnya Howard di usianya yang masih lebih muda dia diketahui memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Tapi diketahui juga kalau saat ini Howard itu masih memiliki pola berbicara yang berulang, yang mana dapat diindikasikan sebagai gejala ekolalia. Seperti itu. Ini juga dijelasin dalam DSM-5 di bagian 2 restricted to repetitive behavior gitu ya. Berarti ada sebuah pengulangan atau pola berbicara yang ia miliki. Ini tepatnya ada di, kalau nanti buka di SM5 ada di bagian kedua di poin pertama. Seperti itu. Lalu kita berlanjut ke domain yang ketiga, yakni domain perilaku. Nah, dalam KAR tahun 2016 dijelaskan kalau anak dengan ASD ini memiliki ciri yang pertama, dia tidak bermain permainan imajinatif. Yang kedua, adanya pola perilaku ataupun rutin ya, dan kebiasaan yang terstereotip atau stereotipik. Terus juga adanya keengganan terhadap sebuah perubahan. Nah, dalam kasus diketahui kalau Howard memiliki ciri pada domain ini juga, yakni bahwa Howard memiliki pola perilaku yang stereotipik, yakni saat ini adalah memutar video dan juga DVD secara berulang-ulang. Selain itu, Howard juga memiliki sebuah rutinitas tetap, salah satunya yakni adalah membaca seluruh pemberitahuan yang ada di kolam renang setiap kali ia mengunjungi tempat tersebut. Seperti itu. Untuk di DSM-5 ini juga masih sama, tadi ada di bagian 2 di poin pertama, yakni yang bahas terkait dengan
perilaku yang repetitif seperti itu. Terus kita lanjutkan ke domain yang keempat, yakni domain afeksi. Di dalam KAR tahun 2016 dijelasin kalau anak dengan ASD itu memiliki ciri, yakni pertama ekspresi emosional yang tidak tepat, yakni dia mengekspresikan perasaannya itu dengan ekspresi yang tidak tepat. Lalu yang kedua ada respon emosional negatif yang intens terhadap suatu perubahan. Dan tiga, dalam kasus-kasus ASD pada anak yang lebih muda ada juga kemungkinan hadirnya rasa takut atau fobia seperti itu. Nah, pada kasus Howard diketahui ia tuh memiliki ciri pada domain ini, yakni saat ia dipaparkan atau dia terpapar atau ditunjukkan dengan ekspresi ya atau dengan situasi yang distres atau perasaan negatif, bukannya ia menggunakan ekspresi yang negatif, malahan sebaliknya ia menggunakan ekspresi yang tersenyum. Di sini menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau ketidaktepatan dalam mengekspresikan perasaan emosionalnya dia. Lalu selain itu diketahui juga kalau Howard ini memiliki histori memukuli staf guru dan juga teman sebayanya. Ini juga bisa diindikasikan kalau Howard merespon memiliki respon emosional negatif yang cukup intens. Mungkin dalam situasi-situasi yang ia merasa bahwa ada sebuah perubahan tertentu yang dia alami, seperti itu. Baik, kalau kita berlanjut ke dua domain yang terakhir, yakni pertama adalah domain sensitivitas sensori. Nah, di dalam KAR tahun 2016 dijelaskan kalau anak dengan ASD ini memiliki ciri, yakni kurang sensitif terhadap stimulasi sensori tertentu, yakni panas, dingin, atau rasa sakit. Dan diketahui juga kalau anak dengan ASD ini tertarik dengan stimulasi sensori tertentu, yakni contohnya seperti bau, rasa, cahaya, dan juga suara. Nah, pada kasus mungkin tidak dijelaskan secara langsung apakah Howard memiliki ciri ini atau tidak, dan kita juga mungkin tidak bisa mengkonfirmasi secara langsung, tapi bisa dianalisis secara tidak langsung bahwa Howard memiliki salah satu dari domain ini, yakni dimanifestasikan pada kebiasaannya untuk menonton atau ketertarikannya untuk menonton video dan DVD, yang mana mencakup adanya cahaya dan juga suara seperti itu. Di DSM-5 ini juga dijelaskan di bagian B juga di poin ketiga yang menjelaskan adanya sensitivitas anak dengan ASD ini terhadap sensori-sensori tertentu seperti itu. Lalu untuk domain yang terakhir yakni domain kognisi. Nah, dalam KAR tahun 2016 dijelaskan kalau anak dengan ASD memiliki ciri bahwa pertama, kebanyakan atau di atas 70% anak dengan ASD itu memiliki IQ di bawah 70, yang berarti di bawah dari rata-rata. Namun diketahui juga bahwa anak dan ASD ini memiliki IQ nonverbal yang lebih baik daripada IQ verbalnya. Selain itu, anak dengan ASD juga diketahui memiliki keragaman kemampuan, yakni memiliki kemampuan tertentu seperti adanya kemampuan dalam hal-hal maupun bidang tertentu. Selain itu, yang terakhir adalah di domain kognisi ini adalah ada kesulitan dalam penyelesaian masalah sosial. Nah, di kasus dijelaskan kalau berdasarkan hasil rapotnya, Howard ini memiliki gangguan secara intelektual atau mungkin adanya gangguan dalam hal akademisnya seperti itu. Sementara untuk
kemampuan membacanya itu justru di atas rata-rata. Nah, meskipun nggak berdasarkan dari hasil IQ atau tidak diketahui hasil IQ yang dimiliki oleh Howard ini, tapi dapat diindikasikan juga bahwa Howard ini memiliki kemampuan intelektual yang kurang dibanding dengan teman sebayanya. Serta dia memiliki kelebihan di kemampuan yang nonverbal, yakni kemampuan membacanya. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait dengan analisis dari kasus Howard. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan rekomendasi intervensi yang sebaiknya diberikan kepada Howard. Ya, jadi dari hasil analisis sebelumnya dapat diidentifikasi juga beberapa hal yang bisa nih untuk diintervensi supaya dapat mempromosikan kemampuan Howard dalam beradaptasi secara sosial maupun mempromosikan kehidupan dia secara sosial. Pertama untuk meningkatkan kemampuannya dalam berinteraksi secara sosial dan membangun hubungan interpersonalnya dengan orang lain. Lalu yang kedua, meningkatkan keterampilan berbicaranya secara sosial dan menurunkan kebiasaannya untuk mengulangi perkataan. Tiga, mengenalkan pengekspresian perasaan yang tepat dan meningkatkan kemampuan ia dalam mengendalikan emosi negatif. Yang keempat, membantunya dalam hal-hal yang mungkin terdampak dari kurangnya kemampuan intelektualnya atau dari kemampuan intelektualnya yang terganggu. Nah, untuk itu kelompok kami untuk mencapai poin-poin objektif intervensi tadi, kami merekomendasikan behavioral treatment atau yang sudah dijelaskan juga oleh rekan saya sebelumnya. Hal ini dikarenakan untuk behavioral treatment ini dia terfokus pada peningkatan keterampilan yang signifikan, yakni bisa jadi untuk membantu Howard meningkatkan komunikasi, interaksi, dan juga termasuk keterampilan kognitifnya, dan juga serta mengurangi perilaku menantang, yakni agresif, ketidaksesuaian dalam berekspresi, dan juga pengulangan kata dan pola perilaku yang tidak produktif tadi. Tapi selain itu, kita juga merekomendasikan structure learning, structure teaching yang mana dia tujuannya untuk mengembangkan kemampuan yang Howard miliki, yakni salah satunya adalah kemampuan membaca Howard yang dikatakan di atas rata-rata. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan studi kasus, analisis, dan rekomendasi intervensi. Berikut merupakan referensi yang kita gunakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau masih ada kurangnya. Terima kasih.